Bagaimana cara mengatur money management yang sehat di trading XAU USD? Halo semuanya, kembali lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana teman-teman bisa mengatur manajemen risiko dan juga bagaimana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ya yang lebih besar daripada resikonya ya. Karena kita akan lanjut. Sebelum kita akan membahas mengenai cara-cara trading teman-teman dan entry model yang perlu teman-teman gunakan, alangkah baiknya di sini saya mengingatkan dulu teman-teman ya mengenai risk management. Ya, ini lebih penting daripada entry model teman-teman sebenarnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dari risk management ini ya, ini adalah fondasi teman-teman untuk modal teman-teman itu bisa berkembang lebih besar lagi. Yang pertama, terus yang kedua teman-teman bisa mendapatkan ya part di mana teman-teman konsisten dengan keuntungan yang teman-teman miliki. Ya, yang artinya apa? Yang artinya inti dari risk management ini cuma satu teman-teman. Bagaimana ya hasil trading itu untung lebih besar daripada rugi. Ya. Jadi ini adalah hal yang akan kita pelajari di video ini ya. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton channel saya boleh di like ya, boleh di subscribe karena kedepannya kita akan bahas banyak lagi mengenai trading style teman-teman ya, mengenai psikologis dan masih banyak lagi ya. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke Telegram official Bisa Trading ya, teman-teman langsung klik link yang ada di deskripsi karena ya linknya sudah saya terakan di deskripsi, nanti akan menuju ke link official kita di Telegram ya. Jadi risk management ya atau mengatur resiko di pasar itu berbanding lurus dengan hasil trading teman-teman ya. Risk management ini banyak banget yang bisa teman-teman dapatkan sebenarnya di luaran sana selain di YouTube channel saya. Teman-teman banyak mungkin ya diajarkan risk management. Tetapi kalau di video ini ya dengan cara saya risk management ini sudah pasti kalian tidak FM ya. No FM ya. Kalau kalian masih berpikir FM, mungkin video ini tidak akan sesuai ya atau tidak akan cocok dengan gaya tradingan kalian. Jadi boleh di skip aja. Jadi di risk management ini kita lebih mengutamakan apa? Kita lebih mengutamakan quality ya daripada quantity ya. Jadi teman-teman, quantity ya. Jadi trading itu kan stres ya. Ya, trading itu penuh dengan stres. Kita analisa, kita entry, terus kita membaca arah pasar, terus bla 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 blanya masih banyak lagi. Ya, jadi untuk risk management yang baik itu teman-teman cukup dalam satu hari itu ya. Trading paling maksimal aja, paling maksimal ini untuk teman-teman yang baru belajar ya. Paling maksimal itu maksimal 3 sampai 4 kali aja ya. Yang dimana ini ya sudah pasti modalnya bukan modal kecil ya. Yang dimana 3 sampai 4 kali entry ini dengan stop loss 1% aja itu teman-teman sudah terkena drawdown 5% dari modal. Seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman ya yang mau mencari quality above quantity yang artinya cukup trading sekali atau 2 kali saja satu hari, teman-teman sudah call it a day atau bahasanya itu teman-teman sudah cukupkan tradingnya, tidak ada tradingan-tradingan lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman menjaga stres ya. Teman-teman menjaga pola pikir teman-teman. Yang kedua, terus yang ketiga teman-teman menjaga modal teman-teman. Supaya apa? Jadi biasanya gini teman-teman. Kalau misalnya trader baru itu, kalau mereka lihat chart keseringan itu bawaannya pengen entry ya. Nah, gunanya risk management ini juga mengatur ke trading plan kita. Jadi risk management ini dia akan leading ke trading plan, teman-teman ya. Di sini ada trading plan. Yang dimana trading plan ini adalah hal atau rencana yang kita akan selalu lakukan setiap hari. Ya, makanya saya bilang trading itu maksimal kalau saya pribadi 2 sampai 4 kali, teman-teman, 2 atau sampai 4 kali, kadang sekali sehari aja. Ya, yang penting profit atau keuntungannya lebih besar ya daripada kerugiannya. Seperti itu. Ya. Terus itu yang kedua teman-teman mengenai quality above quantity ya. Yang pertama itu tidak untuk yang kalian tradingnya FM, ini tidak cocok untuk kalian ya. Yang kedua itu quality. Terus yang ketiga ya, bagian dari risk management itu kalian akan mengatur yang namanya stop loss ya atau taking profit. Ini udah pasti nih, SL dan TP ini adalah bagian dari risk management, namanya manajemen risiko ya. Ini adalah
part terakhir di mana teman-teman akan mendapatkan SL dan TP yang ideal untuk tradingan teman-teman ya. Nah, SL dan TP ini adalah bagian paling penting ya. Kenapa? Karena market XAU ini ya berbeda dengan pair yang lain teman-teman, di mana volatilitas atau pergerakannya itu bisa naik dan turun ratusan pip hitungan menit ya, atau ribuan pip hitungan jam teman-teman. Yang artinya apa? Yang artinya kalau kita gunakan leverage yang gede ya, teman-teman entry kebanyakan, maka modal teman-teman bisa habis. Seperti itu. Iya, untungnya lebih besar teman-teman. Ya rata-rata orang highlight tuh keuntungannya aja. Tapi nggak ada yang mau highlight kerugiannya. Ya, mereka tidak mau highlight dari sisi, oh ini ternyata berbahaya juga. Ya, terlepas dari mereka untung besar, tetapi ya resiko juga perlu diperhatikan teman-teman. Ya, kalau misalnya ya kalau teman-teman trading ya menggunakan sistem full margin, biasanya teman-teman itu trading per $20 atau per $50. Kalau misalnya habis ya udah. Ya kalau misalnya jadi naga ya syukur. Jadi kita ya gitulah, kita gambling di satu trade plan ya yang dimana teman-teman contoh dapat area seperti ini resistance, terus teman-teman melihat ada double top, ya ini tinggi nih konfirmasinya nih ya, tetapi masih ada probabilitas kan. Artinya ini masih bisa salah. Teman-teman entry sell, udah entry sell $50 tuh habisin ya. Kalau misalnya harga naik ke atas teman-teman MC ya. Kalau harga turun ke bawah teman-teman untung ya. Bagus nggak? Ya ini sebagian orang bagus. Tetapi saya tidak juga menyalahkan teman-teman karena ini bertolak belakang sama gaya trading kita ya di private channel kita teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk ke private channel kita sudah tahu gaya trading kita ya. Kita lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas teman-teman. Lebih baik kita entry satu kali atau dua kali atau tiga kali ya. Yang penting entrant kita ini berkualitas di hari itu dan kita sedikit stresnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut mengenai SL dan TP. SL dan TP di trading XAUUSD itu ya mungkin teman-teman berbeda. Ya mungkin teman-teman berbeda cara pandangnya dengan saya. Ya kalau SL dan TP ini secara trading plan yang baik dan benar ya teman-teman ya. SL dan TP ini adalah range. Apa itu range? Range ini adalah pergerakan. Contoh, ini adalah area teman-teman ya, area resistance. Terus di sini ada area support. Ya, sorry. Ya di bawah sini ada area support. Nah, teman-teman dapat pola double top seperti ini misal contoh ya. Pola double top seperti ini. Teman-teman sell ya. Maka target teman-teman kemana? Ke range yang ini kan. Ya, target teman-teman ke range yang ini, ke area support yang ini. Maka teman-teman bisa gunakan stop lossnya di mana? Stop lossnya ketika teman-teman entry sell, itu teman-teman gunakan di atas dari area range-nya. Ya. Nah, area range yang saya maksud ini adalah area range dari konfirmasi teman-teman. Ya. Jadi tidak selamanya area range ini 50 pip, tidak selamanya area range ini 30 pip. Terkadang dia bisa lebih besar teman-teman. Ya. Terkadang dia bisa lebih eh, banyak ya pipsnya ketimbang biasanya teman-teman trading double top itu dapat range-nya itu range stop loss-nya itu sekitar 50 pip deh ya. Di market-market tertentu ya, apalagi untuk XAU USD saat ini teman-teman ya, itu range untuk 1 menitnya saja ratusan pips ya, untuk 5 menitnya saja ratusan pips. Ya bagaimana teman-teman bisa ya mengatur range tersebut sebagai area stop loss dan teman-teman gunakan untuk teman-teman trading. Ya, jadi apa? Jadi teman-teman akan mengatur ulang. Nah, di sini kita akan masuk. Teman-teman akan atur ulang lot berdasarkan pergerakan saat itu. Ya, XAU itu biasa bergerak 300 sampai 500 pips satu hari. Ini biasanya teman-teman ya. Tetapi kalau untuk saat ini ya di mana perang dagang sedang terjadi, terus suku bunga juga lagi rendah teman-teman, ditambah lagi juga inflasi masih tinggi, ini ya range bisa satu ya banding dua atau sekitar 600 hingga 1000 pips satu hari teman-teman. Yang artinya apa? Teman-teman harus ngerti juga. Ya market condition atau keadaan market saat itu ya tidak sesuai dengan market utama kita yang dimana harga bergerak 300 sampai 500 pips. Oke lah, 300 sampai 500 pips ini teman-teman bisa gunakan SL 30 sampai 50 pips. Kalau misalnya pergerakan harganya sudah 600 sampai 1000 pips, berapa teman-teman harus gunakan? Ya, dan ini saya tidak asal ngomong ya teman-teman, karena kita bisa lihat di market XAU saat ini pun ya, yang dimana pergerakan satu hari, teman-teman bisa lihat di hari Rabu kemarin setelah London Session turun ya,
saat FOMC harga mengalami drop sekitar hampir 1100 pips ya. Oke lah, ini adalah FOMC ya. FOMC biasa tuh gini 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 biasa. Ya, kita lihat yang di sini ya, di hari Jumat, teman-teman ya. Dan di hari Senin, Senin aja deh, hari Senin. Senin dari sini ya, ini adalah hari Senin sampai hari Selasa. Mana hari Selasanya? Ya, mana open market hari Selasa? Nah, dari atas ke bawah ini berapa? Ya, sekitar 1.200 pips ya. Market lagi tenang ya, market tidak ada gejolak ya, hanya sentimen-sentimen, tetapi ada katalis baru mengenai perang dagang dan itu membuat harga dari XAUUSD turun ya. Oh, turunnya 1.200 pips, berarti kita bisa cuan 1.200 pips dong. Betul, betul ya, tetapi perlu saya ingatkan ketika misalnya teman-teman trading pakai breakout, misalnya breakout and retest di sini ya. Kita turunkan ke M5 ya. Kita turunkan ke M5 ya. Kita putar ulang deh di sini ya. Teman-teman pakai trading apa? Trading engulfing. Nah, ini engulfing nih, ya. Sell di sini, stop lossnya berapa? Di sini, tuh 100 pips, ya. 100 pips. Ini area range-nya, ya. Area stop lossnya. Teman-teman bisa maksa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena kalau teman-teman trading pakai engulfing, engulfing itu pasti di atas, ya, untuk targetnya. Target stop lossnya. Dan untuk take profitnya juga gede, guys, ya. Target profitnya itu 246 pips. Atau nanti teman-teman bisa buat 1/4 sekitar 400 pips. Memang gede, tetapi teman-teman perlu fokusnya kemana? Teman-teman fokusnya itu ke area stop lossnya ini ya. Contoh, kalau teman-teman trading pakai akun berapa ya biasanya ya? $1.000 deh ya, $1.000 teman-teman biasa gunakan itu 30 pips atau 50 pips deh. Berarti teman-teman sekali rugi 0,01 itu $5 ya kan? Yang artinya kalau teman-teman biasanya 0,1 biasa nih teman-teman trading 0,01 itu 5 layer. Tapi kalau keadaan seperti ini, maka teman-teman bisa turunkan lotnya ke 3 layer, teman-teman. Berarti entry 0,03. Seperti itu. Kenapa? Karena range-nya ini, ya yang biasa teman-teman SL cuman 30 pips, 30 pips, 30 pips itu cuman kayak gini, guys, ya. 30 pips itu cuman segini, ya. Range shadow doang, ya. Bukan di atas range dari konfirmasi. Ini adalah range konfirmasinya. Ya, kalau teman-teman trading di sini, ya, oh ini sudah pasti ke sweep nih. Ya, alangkah baiknya teman-teman tempatkan di atas dari area range shadow atau konfirmasinya. Karena kan sejauh ini trading di pair manapun kita menggunakan stop loss di atas dari range konfirmasi ataupun di bawah dari range konfirmasinya, betul ya? Nah, jadi ketika teman-teman lihat, nah, teman-teman pakai di sini 30 pip, tuh habis, pasti kena. Ya 50 oke lah, 50 nggak kena. Tetapi menurut saya lebih safety itu teman-teman gunakan di atas dari range konfirmasi. Seperti biasa, seperti layaknya trading menggunakan technical analysis ya. Jadi sebelum kita masuk ke tradingan yang sesungguhnya teman-teman, entry model, terus kapan waktu kita masuk, kapan waktu kita keluar, alangkah baiknya teman-teman itu memahami dulu bahwa trading di XAUUSD ini adalah trading by condition. Artinya trading teman-teman itu menuruti ya kondisi market saat itu. Kalau marketnya lagi slow, maka teman-teman bisa gunakan lot yang lebih besar. Ya kenapa? Karena range-nya tadi lagi kecil. Tetapi kalau teman-teman dapat ya volumenya lagi besar, maka teman-teman gunakan lot yang kecil. Oke? Dapat kita ininya ya, dapat kita conclusion-nya. Kalau volumenya kecil, ya, teman-teman bisa gunakan lot yang besar. Ya, ini besar nih bukan artinya overload juga ya. Ini maksudnya lot yang biasa. Lot biasa teman-teman tuh berapa? Ya, 0,05, 0,06 bebas ya. Tapi kalau volumenya besar, maka ya lotnya diperkecil. Lot diperkecil supaya apa? Supaya nanti teman-teman tidak terkena yang kayak gini nih ya. Banyak banget trader MC di minggu ini teman-teman karena pergerakan XAUUSD di luar nalar. Ya bahasa mereka tuh di luar nalar. Ya, 1 menitnya bisa sampai 100 pip. Ya, 1 menitnya bisa sampai 200 pips. 5 menit atau misalnya 1 jam itu bisa sampai 1000 pips. Ya, bukannya tidak mungkin, itu mungkin banget di keadaan market seperti ini. Jadi perlu kita pahami bahwa ya stop loss itu beriringan dengan yang namanya market condition atau keadaan market saat itu. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi ya dan bisa juga menjadi edukasi kepada teman-teman yang baru belajar trading ya. Jangan fokus ke profitnya saja ya, tetapi teman-teman juga fokus ke resikonya. Bukan berarti kita menormalisasi loss ya, bukan. Tapi sebelum kita berpikir untuk take profit, maka pikirkan dulu untuk exit loss-nya. Kenapa? Karena semua orang bisa taking profit. Teman-teman di rumah itu pasti bisa taking profit.
Ya, semua pun ya, untung $1, $2 berani di-cut. Tapi kalau misalnya loss, ada yang berani nge-cut nggak? Ya, jadi mentalitasnya itu dijaga ya. Terus yang kedua, gaya tradingnya itu tetap digunakan ya, trading plan tadi itu tetap digunakan. Pahami bahwa quality above quantity teman-teman. Ya, lebih baik teman-teman trading 1 kali atau 2 kali tapi hasilnya maksimal dari teman-teman maksain trading sampai puluhan kali ya, atau 7 kali, 9 kali, 12 kali dalam 1 hari, yang pastinya apa ya? Pastinya itu akan ruin ya, atau membuat teman-teman capek sendiri. Seperti itu ya. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi informasi dan edukasi. Teman-teman bisa gunakan juga untuk tradingan teman-teman ke depannya ya. Jangan lupa di like ya dan di subscribe teman-teman. So see you guys in the next video.